Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mohon subscribe dan like video ini. Semoga rezeki kalian makin banyak dan lancar. Amin. Timnas Indonesia U17 bakal uji tanding lawan Eintracht Frankfurt U19. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan tim nasional Indonesia U17 akan bertanding melawan Eintracht Frankfurt U19. Hal ini diketahui dari kabar yang dibagikan PSSI melalui laman resminya. Dengan demikian, terungkap sudah lawan selanjutnya Timnas Indonesia U17 dalam pemusatan latihan TK di Jerman. Eintracht Frankfurt sendiri salah satu tim kuat, mengingat tim seniornya berada di divisi teratas Liga Jerman. Setelahnya, akan ada 5 tim lagi, termasuk Eintracht Frankfurt U19, yang akan menjajal Timnas U17. Saat ini, pasukan Bima Sakti sudah berpindah tempat latihan ke Dortmund setelah kurang lebih 2 pekan berada di Mönchengladbach. Jika sesuai jadwal, Timnas U17 akan berlatih di Dortmund hingga 23 Oktober tahun 2023. Muhammad Iqbal Gwijan Cidekaka tentu saja akan mendapatkan ilmu tambahan selama berlatih di Dortmund. Sebagai informasi, pemusatan latihan ini dilakukan untuk mematangkan persiapan Timnas U17 menuju Piala Dunia U17 2023. Turnamen itu akan berlangsung di 4 kota di Indonesia, yakni Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Solo pada 10 November 2 Desember tahun 2023. Hasil di Asian Games cukup baik. Erick Thohir evaluasi penjadwalan Liga 1 dengan agenda timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tetap akan mengevaluasi perjuangan tim nasional Indonesia U24 di Asian Games tahun 2022. Namun, evaluasi itu terkait penjadwalan Liga 1 dengan agenda Timnas Indonesia. Untuk diketahui, tarik ulur pelepasan pemain dari klub ke Timnas kerap terjadi, tak terkecuali di Asian Games yang tidak masuk agenda FIFA. Oleh karena permasalahan tersebut, tim asuhan Indra Syafri sempat tidak tampil dengan skuad lengkap dalam fase grup Asian Games. Menurut Erick Thohir, evaluasi performa Timnas Indonesia U24 tidak ada buatnya. Pasalnya, pencapaian ke babak 16 besar sudah cukup baik karena tim itu tanpa melakukan persiapan khusus lebih lanjut. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PT Liga Indonesia baru PT LIB sebenarnya sudah memfasilitasi jadwal dengan cukup baik dan klub mendukung kepentingan Timnas Indonesia. Namun, ke depan harus ditingkatkan lagi soal pengaturan jadwal liga dengan timnas agar tak ada yang dirugikan. Kami juga lihat bagaimana kerjasama dengan PT LIB dan klub makin baik. Akan tetapi, ke depannya memang seperti sudah saya sampaikan, harus punya kalender yang kami mau, bukan kalender yang orang mau. Jelasnya, Erick Thohir mengatakan, agenda FIFA dijalani agar ranking Timnas Indonesia membaik. Kalau ajang di luar agenda FIFA dapat dimaksimalkan untuk persiapan timnas sebelum tampil di ajang resmi. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama beri sinyal tinggalkan Liga Norwegia. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama belum memperpanjang kontrak dengan klubnya saat ini, Viking FK, yang akan berakhir pada akhir tahun 2023. Hal ini membuat Patinama memberikan sinyal bahwa ia mungkin akan meninggalkan Liga Norwegia dalam waktu dekat. Sebelumnya, Patinama telah dikaitkan dengan rumor transfer ke klub Swedia, Hammarby IF, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh legenda sepak bola, Zlatan Ibrahimovic. Meskipun demikian, belum ada perkembangan resmi terkait rumor transfer tersebut. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Patinama untuk meninggalkan Liga Norwegia adalah bahwa ia bukan orang asli Norwegia. Ia merasa bahwa sebagai seorang pendatang, ia tidak ingin berkarir di Norwegia untuk waktu yang sangat lama.
Meskipun demikian, Patinama berjanji bahwa ia tidak akan melupakan jasa Viking FK kepada dirinya dan akan kembali ke Stavanger suatu saat nanti untuk menyaksikan pertandingan kandang Viking FK di stadion mereka. Keputusan Patinama untuk meninggalkan Liga Norwegia dan klubnya saat ini masih menjadi spekulasi, dan para penggemarnya akan menantikan perkembangan selanjutnya dalam karir pemain berusia 25 tahun ini. Jalani masa pemulihan cedera hamstring, Marcelino Ferdinand berlatih keras di Gent. Gelandang tim nasional Indonesia yang memperkuat KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand menderita cedera hamstring. Pihak klub kasta kedua Belgia itu pun menyampaikan jika Marcelino sedang berlatih keras di Gent untuk memulihkan cederanya tersebut. KMSK Deinze merilis pernyataan resmi perihal cedera yang dialami Marcelino. Mereka mengonfirmasi bahwa pemain berposisi gelandang serang itu harus absen karena cedera. Cedera hamstring membuat Marcelino harus menepi dari lapangan. Marcelino Ferdinand mengalami cedera hamstring pada pekan lalu. Saat ini, dia akan berlatih di Gent untuk menjaga kekuatan dan kebugarannya selama masa pemulihan cederanya. Sebut keterangan KMSK Deinze, KMSK Deinze pun Marcelino tengah berlatih di Gent. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu lihat bekerja keras melakukan otot Gent. Macan kami yang cedera sedang bekerja keras untuk pemulihannya di Gent di bawah bimbingan pelatih pemulihan kami, Samuel. Segera bugar kembali boy. Tulis KMSK Deinze.